Oke, baik. Sebelum dimulai, saya mau tes dulu. Boleh di chat dijawab. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik. Video juga sudah kelihatan ya. Oke. Oke, saat ini sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam. Selamat datang kawan-kawan trader di seluruh Indonesia. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Oke, pada malam hari ini kita ada pembelajaran sedikit ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat. Bukan hanya saja tubuhnya yang sehat, tapi akunnya juga mudah-mudahan sehat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai, agar pembelajaran ini bermanfaat dan bisa masuk, ya, karena ini juga sederhana kok. Ya. Ada baiknya kita marilah berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan trading Anda juga bisa profit konsisten. Ya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa webinar kali ini dibawakan oleh saya Bambang Sugiarto dari PT Finex Berjangka. Nah, sebelum saya masuk dalam webinar ini, tadi siang ada yang menghubungi saya ya lewat Facebook. Jadi saya cerita sedikit bahwa ada oknum yang mengatasnamakan PT Finex Berjangka. Jadi dia menampilkan perizinan dari Finex ya, dari Bapepti, dari BWJ dan lain sebagainya, dari KBI, itu untuk melakukan penipuan, yaitu dengan cara mereka membuat sebuah program fixed income. Jadi mereka berinvestasi, mereka menawarkan bahwa Finex memberikan investasi, silakan masuk modal mulai dari sekian juta rupiah sampai puluhan juta ya, mungkin ratusan juta mungkin juga ada, dengan memberikan imbalan pasti sekian persen per bulan. Nah, ini saya tegaskan bahwa Finex tidak pernah membuat program seperti itu. Jadi memberikan fixed income dan lain sebagainya. Karena ini selain juga dilarang oleh Bapepti. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Finex, ini adalah penipu, investasi bodong. Hati-hati ya, sudah banyak yang kena. Jadi dia ada korban yang menginformasikan ke saya, dia sudah transfer 10 juta dan sebagainya. Ada beberapa orang. Mereka memang sekarang tidak beroperasi menggunakan website, karena sekarang website sudah diblokir ya. Jadi mereka lewat grup WA. Bahkan pemiliknya, adminnya itu memakai foto profil saya. Gitu ya, namanya siapa gitu, ada Ardiansahnya di belakangnya. Jadi itu jelas bukan saya, dan hati-hati ya bahwa Finex ini adalah perusahaan pialang berjangka, broker lokal. Jadi kami hanya sebagai perantara. Tidak ada investasi-investasi yang memberikan janji imbalan tetap. Ya, saya kira informasinya sementara itu dulu dari saya. Saya harap Anda untuk lebih berhati-hati. Baik, sebelum saya mulai, jika ada pertanyaan, silakan nanti Anda bisa Anda bisa
chatting pertanyaan Anda, ya. Pertanyaan bisa di chat, jadi saya akan menjelaskan teorinya dahulu. Setelah teori selesai, baru kita menjawab pertanyaan. Dan ini hanya seputaran pertanyaannya yang saya layani adalah yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu apa temanya? Strategi untuk trader harian. Ya. Nah, seperti Anda ketahui bahwa mungkin Bapak Ibu banyak yang masih bekerja, sehingga waktu untuk trading itu terbatas. Oleh sebab itu, maka strategi yang akan saya ajarkan kali ini mungkin akan cocok dengan Anda-Anda yang memiliki waktu yang terbatas. Ada pertanyaan kepada saya bahwa Pak, apakah benar ya trading dengan menggunakan time frame yang besar itu lebih baik daripada time frame yang lebih kecil? Nah, apakah benar time frame besar itu lebih baik daripada time frame kecil? Lalu batasannya antara time frame besar dan kecil itu apa? Secara ekstrim, time frame besar itu dimulai dari daily ke atas. Ya. Nah, tetapi kita ambil moderatnya saja. Kita samakan dulu pandangan kita, ya. Maka dalam penjelasan kali ini time frame yang kita gunakan adalah time frame besar, itu dimulai dari time frame H1 ke atas. Kalau yang time frame kecil berarti di bawah H1, jadi M30 dan seterusnya ke bawah. Tapi time frame H1 ke atas kita katakan besar. Itu pun nanti saya akan praktekkan bagaimana strateginya. Itu kita menggunakan 3 time frame. Ya. Yang pertama adalah time frame daily, yang kedua adalah time frame H4 atau 4 jam, dan yang terakhir adalah time frame H1 1 jam. Di mana time frame daily dan H4 itu kita gunakan untuk melihat arah tren. Sedangkan time frame 1 jam kita gunakan untuk eksekusi atau untuk open posisi. Jelas ya? Nanti kita praktekkan. Nah, sedangkan indikator yang kita gunakan adalah indikator sejuta umat, yaitu apa? Benar sekali, yaitu moving average. Ya, seperti Anda ketahui bahwa moving average ini adalah salah satu indikator yang banyak digunakan oleh trader, baik itu trader pemula maupun trader yang sudah kawakan. Ya, nah nanti di dalam MA itu lebih spesifiknya adalah kita menggunakan exponential moving average, ya, di mana EMA ini adalah penyempurnaan dari SMA. Mungkin kurang tepat kalau bilang penyempurnaan ya, tapi apa ya, lebih bagus lah, lebih bagus hasilnya untuk melihat sebuah tren itu menggunakan EMA dibandingkan SMA. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba saja, misalnya MA 50 dengan MA 10 crossing gitu ya. Anda menggunakan MA 50 sama MA 10 time frame yang rendah sama time frame yang besar. Itu nanti akan Anda terlihat jelas bahwa di time frame yang rendah, yang di bawah 1 jam, itu akan banyak terjadi noise atau informasi-informasi yang bisa menyesatkan Anda dalam mengambil keputusan. Sehingga MA ini cocok digunakan untuk time frame yang lebih besar, gitu ya. Kita gunakan untuk di time frame daily H4 dan eksekusinya di H1. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat, saya jawab terakhir. Ya, baik, saya akan share PowerPoint saya untuk menjawab pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan. Apakah dalam trading kita menggunakan time frame lebih besar, time frame yang besar itu lebih baik daripada time frame yang kecil? Mari kita bahas. Ya, saya share dulu. Oke.
Oke, apakah sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Tolong di chat. Apakah PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Apakah sudah bisa bergerak PowerPoint-nya? Tolong direspon. Baik, oke. Sudah bisa ya? Kalau nggak muncul. Oke, sebentar. Oke ya, sudah bisa ya? Sudah bisa terlihat ya? Baik. Tunggu, saya mau lihat chatnya kok belum muncul. Oke, baik. Saya akan mulai PowerPoint saya. Jadi inilah strategi trading untuk trader harian. Menjawab pertanyaan tadi, ya, menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah time frame yang besar itu lebih bagus daripada time frame apa namanya yang lebih kecil. Kita lihat dulu dari manfaat trading dengan daily chart. Apa manfaatnya? Karena kalau kita menggunakan sebuah strategi trading, kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Kan gitu ya. Nah, yang pertama adalah manfaat dari trading dengan menggunakan daily chart atau time frame yang besar. Itu yang pertama, menghindari over trading. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan time frame besar, maka Anda tidak akan terlalu sering dalam masuk posisi. Ya. Karena kita harus menunggu apakah analisa kita sudah bisa sesuai dengan trading rule kita dan sudah confirm apa tidak. Nah, dengan time frame yang besar tentu kita menunggu waktu yang agak lebih lama sehingga kita tidak akan selalu masuk. Kalau kita gunakan time frame kecil, maka nanti banyak informasi sinyal yang masuk di mana sinyal-sinyal tersebut itu juga banyak yang palsu, banyak yang menyesatkan, noise sehingga Anda menjadi lebih banyak ambil posisi masuk. Apalagi Anda tidak menjaga money management Anda sehingga maka trading Anda akan menjadi overtrade. Gitu ya. Jadi satu yang utama adalah dengan menggunakan time frame yang besar, maka trading Anda tidak menjadi overtrade. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengatasi rasa takut masuk pasar. Ini maksudnya bagaimana? Mengatasi rasa takut masuk pasar dengan menggunakan daily trade. Nah, karena sebelumnya kalau Anda menggunakan time frame yang kecil, ya, menggunakan time frame yang kecil, itu banyak informasi yang masuk, banyak sinyal-sinyal yang bermunculan sehingga Anda pun masuk juga terlalu sering, di mana sinyal-sinyal tersebut juga banyak yang salah. Akhirnya Anda apa? Anda trauma. Mau masuk lagi trauma karena banyak sinyal masuk nih. Harusnya Anda bisa masuk 10 sinyal, 10-nya Anda lakukan dan 8-nya salah. Hanya 2 yang benar, hanya 8 yang salah. Karena biasanya time frame yang kecil itu banyak noise. Nah, akibat dari kebanyakan salah itu dengan menggunakan time frame kecil, Anda menjadi rasa takut Anda semakin besar untuk masuk pasar. Supaya menghindari Anda tidak takut untuk masuk pasar, ya, maka gunakanlah time frame yang besar, ya, daily chart. Begitu kira-kira. Yang berikutnya adalah untuk mencegah over analysis. Maksudnya bagaimana mencegah over analysis?
Kalau kita menggunakan time frame yang kecil, tadi seperti saya bilang, akan banyak muncul sinyal-sinyal, sehingga kita akhirnya apa? Kita lihat mata uang per GU, EU, GJ, EJ dan sebagainya. Anda terlalu banyak Anda analisa ini masuk, sehingga Anda menjadi over analisis dan menjadi over trading. Nah, ini harus Anda tinggalkan. Lebih baik Anda menggunakan time frame yang besar, set and forget, masuk dan lupakan. Jadi kita hanya satu kali masuk, kita nggak perlu trading berkali-kali. Karena kegagalan sebuah trading itu selain overtrade, over analisis, terlalu kita takut, itu adalah musuhnya trader. Anda tidak akan sukses kalau penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ada di diri Anda. Ini mengingatkan Anda dan diri saya juga, ya. Semua manusia pernah punya salah, sehingga kita perlu betul-betul bisa memanfaatkan pembelajaran ini supaya trading kita berubah. Oke ya. Oke, sebentar. Saya tutup pintu dulu karena hujan deras di sini. Oke, baik. Masih kedengaran ya suara saya? Oke. Selanjutnya, ya. Berikutnya adalah untuk menghentikan kecanduan trading. Ya. Kok bisa kecanduan? Ya, karena time frame kecil, jadi kita lihat banyak peluang. Ya, sinyal ini masuk, sinyal itu masuk, per EU masuk, GU masuk, EJ masuk. Sehingga Anda kecanduan untuk trading. Nah, karena kecanduan ini akhirnya Anda menjadi overtrade dan overanalisis, ya. Yang namanya kecanduan itu nggak bagus ya. Jadi tradinglah seperti Anda berdagang pada umumnya. Ya, kira-kira begitu ya. Terakhir adalah memastikan konsistensi hasil trading, ya. Jadi kalau Anda menggunakan time frame yang terus berubah-ubah setiap kali trading, kemungkinan besar hasil yang Anda peroleh menjadi tidak konsisten. Oleh sebab itu, saran saya, gunakanlah secara konsisten. Kalau Anda memang, saya tidak bilang bahwa orang yang trader menggunakan time frame kecil pasti akan gagal, tidak. Ya, ada orang yang sangat memahami dan ahli di time frame yang kecil, ada di time frame yang besar. Karena saya sendiri, saya menggunakan time frame yang besar, yaitu time frame terutama H1 dan H4, dua time frame itu. Apakah saya bilang bahwa time frame di luar H1, H4 itu jelek? Tidak, ya, tidak. Tetapi secara logika memang time frame yang kecil ini betul-betul butuh keahlian. Kalau Anda memang bisa menjadi seorang scalper sejati, tentu pakai gunakan time frame yang kecil, ya. Nah, ini nggak gampang. Ya, jadi saran saya untuk pemula sebaiknya cobalah belajar untuk menggunakan time frame yang besar. Salah satunya adalah seperti strategi yang akan saya ajarkan ini, bagaimana kita menggunakan strategi trader harian yang menggunakan indikator hanya satu saja. Kalaupun nanti ada ditambah dua, misalnya dengan stokastik, itu hanya alat bantu, tapi yang utama kita hanya menggunakan satu indikator, yaitu EMA, Exponential Moving Average, di mana time frame daily dan H4 itu sebagai acuan untuk melihat tren, dan H1 untuk eksekusi untuk masuk pasar. Ya. Nah, jadi di dalam penggunaan nanti perlu saya ingatkan bahwa yang pertama kali dilihat itu adalah time frame daily-nya dulu. Ya. Kalau arahnya daily misalnya naik, kita pastikan time frame H4 pun juga naik. Kalau H4-nya naik, baru kita eksekusinya nanti di H1, 1 jam. Ya. Kapan kita eksekusi? Nanti kita latihan, kita praktekkan.
Ya, kalau naik berarti kita harus buy kan gitu, ya, buy the dip, gitu ya. Kita buy. Kapan saat buy-nya? Di mana target profitnya dan di mana stop loss-nya? Ya, stop loss wajib digunakan. Nanti kita akan bahas setelah ini, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan saat trading dengan daily chart itu adalah harga closing. Itu sangat penting, ya. Harga closing, bodinya ya. Jadi ketika Anda mau memutuskan Anda masuk buy atau sell, lihatlah di mana harga closing itu berada. Jadi Anda abaikan ekornya. Ya, shadow-nya Anda abaikan, tapi yang Anda perhatikan adalah harga closing-nya. Ini sangat sederhana teknik ini. Nanti Anda boleh praktekkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke? Baik. Seperti apa contohnya? Nah, saya menyebut ini sebagai strategi trading dengan indikator EMA 200 untuk trader harian. Pak Bambang, kenapa EMA 200? Kenapa nggak pakai EMA 100, pakai EMA 50, pakai EMA 20 gitu? Ya terserah, ya Anda boleh coba. Tetapi EMA 200 ini banyak digunakan oleh trader-trader kawakan. Ya, banyak digunakan oleh trader-trader kawakan. Apakah indikator ini sakti? Tidak. Ya, yang populer itu strateginya, bukan indikatornya, gitu ya. Nah, kenapa harus pakai EMA, bukan SMA? Nah, itu dia seperti saya jelaskan tadi bahwa kalau kita menggunakan simple moving average, indikator SMA itu lebih lagging, lebih banyak terlambatnya. Nah, oleh sebab itu diciptakanlah ada yang namanya EMA, Exponential Moving Average. Dia akan bereaksi lebih cepat. Saat harga itu menutup pasar, dia akan bereaksi lebih cepat. Dan ini artinya 1-2 langkah di depan daripada SMA, tidak terlambat. Oke. Oke. Oke, saya mau lihat. Oke. Berikutnya, ya. Jadi strategi trading dengan indikator EMA 200 ini menggunakan time frame daily dan 4 jam untuk menentukan arah tren dan time frame 1 jam untuk membuka posisi trading. Ingat ya, ingat ini penting. Jadi kalau misalnya Anda mau trading di pair Euro USD, di pair Euro USD, Anda lihat di daily-nya trennya naik, H4-nya kebalikannya, berarti jangan. Ini harus antara daily dan 4 harus sejajar. Ya. Jadi intinya kita lihat garis EMA-nya ini kurvanya seperti apa. Nah, bagaimana cara menentukan trennya? Cara menentukannya sangat mudah. Ya. Jadi Anda klik di indikator, pilih EMA, lalu periodenya 200. Ketika harga itu berada di atas EMA 200, maka itu diasumsikan sebagai uptrend. Sebaliknya, jika harga berada di bawah kurva atau garis EMA 200, maka kita asumsikan bahwa harga sedang downtrend. Itu saja. Ya. Jadi Anda bikin EMA 200 garisnya, kalau harga itu di atas EMA 200 berarti itu uptrend, kalau di bawah EMA 200 itu berarti downtrend. Ya. Pada time frame berapa? Daily. D1 daily. Kalau misalnya harga itu di atas EMA 200 uptrend, apa selanjutnya yang kita lakukan? Anda buka time frame H4. 4 hour, 4 jam. Anda pastikan harga juga di atas TF H4. Ya.
Kalau misalnya di daily harga di atas EMA 200, tapi di H4 harga di bawah EMA 200, berarti berlawanan, tidak sarah, tidak di atas EMA 200 semua, Anda tinggalkan. Cari pair yang lain yang searah. Udah itu aja. Dia. Oke, itu untuk menentukan tren. Kalau harga sudah di atas EMA 200 pada time frame daily dan juga di atas EMA 200 pada time frame H4, berarti Anda tinggal mencari kapan Anda buy. Di mana Anda buy? Di time frame H1, 1 jam. Bagaimana caranya? Begini caranya. Ya, ini. Anda bisa baca di PowerPoint saya ya. Jadi setelah Anda amati di time frame daily dan H4, maka amati juga arah tren pada chart 1 jam. Jika searah dengan tren utama, ya, jika searah dengan tren utamanya apa? D1, daily-nya. Kalau di atas EMA naik dan pastikan H4-nya juga di atas EMA 200. Berarti itu sudah tren utama. Nah, Anda perhatikan H1-nya juga jika sudah berada di tren utama, ya maka Anda bisa ambil posisi dengan metode buy the dip atau sell the rally. Artinya apa? Buy the dip itu buy pada saat pullback atau sell pada saat bouncing atau bouncing itu memantul ya. Jadi beli pada harga murah dan jual pada harga yang mahal. Nah, mungkin Anda belum ada gambaran. Oke, kita contoh ke grafiknya seperti ini. Ya, ini contoh grafiknya EMA 200 menggunakan ini AUD USD, Australian dollar terhadap US dollar Amerika. Menggunakan time frame daily dulu. Anda buat dulu EMA 200 ya. Anda bisa klik di indikator ya, lalu cari yang moving average. Lalu pilih yang eksponensial, masukkan periode 200. Jadi sederhana sekali. Garisnya bisa merah, bisa biru, bisa apa saja, ini terserah Anda. Ya. Nah ini. Contoh seperti ini. Berarti ini trennya naik apa turun? Ya, betul sekali. Trennya turun. Kenapa turun? Karena harga berada di bawah garis EMA 200. Kalau sudah seperti ini, berarti menurut TF Daily bahwa trennya turun. Berikutnya Anda buka TF H4 atau 4 jam. Nah, 4 jam pun harga juga di bawah EMA 200 berarti harga turun. Dari dua time frame ini kita simpulkan bahwa trend out USD itu sedang bearish atau turun. Jelas ya? Oke. Terus kapan kita mau melakukan sell? Kalau tren turun kan kita sell, bukan beli. Ya, tunggulah saat harga itu bounce, mantul. Contohnya seperti ini. Ya, nih lihat, Anda perhatikan kursor saya. Ya, kita harus menunggu harga memantul. Pastikan harga ini sudah menembus EMA 200 dan harga penutupannya di atas EMA 200. Jadi jangan ekor. Ya. Harga penutupannya di atas EMA 200. Ya. Setelah itu Anda tunggu bounce-nya mantul. Mantul dia ke bawah, turun, close di bawah EMA 200. Nah, di sini Anda bisa entry sell. Entry sell, stop loss-nya di harga tertinggi yang terdekat. Di sini stop loss-nya. Target profitnya bisa disupport yang terdekat. Nah, kira-kira begitu. Ya, nanti kita praktek di live chat-nya. Ini contoh gambar. Oke ya.
Kalau ada yang mau minta materi ini 5 menit setelah webinar ini selesai, Anda bisa minta ke support Pinek. Nanti saya berikan ke support Pinek. Ya, ini contohnya. Oke, jadi sesederhana itu saja. Ini kalau sell, kalau buy, ya kebalikannya ya. Kebalikannya kalau buy. Kalau di sini nggak saya gambarkan. Jadi ini contohnya satu saja yang tren turun. Kalau tren naik, Anda lihat di di daily-nya. Harga harus di atas EMA 200 di daily. Di 4 jamnya, 4H-nya, TF-nya harga juga di atas 400. Lalu buy-nya kapan? Tunggu saat pullback. Gitu ya. Baik, oke. Nah, kalau sudah jelas, oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di sini. Sambil menunggu pertanyaan, kita akan praktekkan ke ke live trade-nya ya, ke Pinek. Saya akan share dulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Ya, ini kita contohkan Euro USD. Ya, ini saya contohkan Euro USD. Oke. Euro USD, ini contohnya. Ya, ini saya hilangkan dulu. Saya pelan-pelan. Ini simple kok, mudah. Ya, saya pelan-pelan. Pertama, Anda buka misal Euro USD. Ini per mana saja, terserah. Jadi Anda ini tidak terbatas per mana saja. Ini saya coba contohkan di EU dan emas saja ya, EU dan emas saja. Yang lainnya nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Ya, oke. Jadi pertama Anda buka insert, lalu pilih indikator, lalu pilih moving average. Nah, lalu di sini Anda pilih metodenya, di sini ada simple, ada eksponensial, itu yang kita pilih. Lalu periodenya Anda ganti dengan 200. Warnanya boleh merah, boleh warna lain. Kalau sudah oke. Nah, seperti itu. Jelas ya? Saya ulangi. Jadi untuk pemula mungkin jadi insert indikator moving average, periodenya 200, silakan Anda ketik, metodenya pilih yang eksponensial, ya apply to close, ya style warna merah, ya warna lain juga boleh. Nah, muncul seperti ini. Nah, Anda lihat di daily, time frame-nya daily. Nah, ini. Lihat daily. Harga berada di atas EMA 200. Artinya dalam time frame daily bahwa euro masih tren naik. Ini daily. Kalau sudah tren naik, maka pastikan di time berikutnya di bawah D1 ini ada H4, itu juga harus naik. Kalau dia tidak naik, artinya harga berada di bawah EMA 200, maka ini tinggalkan. Anda menunggunya akan lama. Cari pair yang searah D1 dan H4-nya. Jelas ya? Oke. Nah, lihat H4-nya. H4-nya juga naik. Jadi daily-nya ini naik, ini H4 ya, time frame H4 ini juga naik. Oke. Sudah sepakat berarti trennya naik. Kalau naik berarti kita harus buy apa sell? Iya, betul, kita harus buy. Kapan kita harus buy? Tunggu harga pullback. Gimana caranya? Pilih H1 untuk open posisi. Nah, kalau misalnya sekarang Anda nggak bisa buy sekarang karena ini rawan turun. Ya,
harusnya itu tanggal 31 Desember. Ya, pada saat harga sudah menembus, ini lihat ya, ini sudah close di bawah trennya naik, lalu harga cross dan close di bawah EMA 200. Lalu Anda menunggu dia pullback. Nah, nunggu close di atas EMA 200. Disinilah Anda bisa lakukan buy. Stop loss-nya di mana stop loss-nya? Stop loss-nya di low yang terdekat. TP-nya di mana? TP-nya bisa di close juga di sini, di resisten yang terdekat. Jadi Anda buy di sini, stop loss di sini, TP-nya di atas. Nah, ini kan lumayan. Ya, kalau kita lihat resikonya 220 pip, ini 629 ya, kan hampir 1:3 ya risk reward-nya. Oke, okay. Berarti ini profit kena TP dalam 1 hari, masuk cepat ya. Lumayan kalau kita modal 10.000 ambil 1 lot ya 6%, berarti 6 juta dapatnya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Pak, apakah ini selalu betul? Enggak juga. Kadang-kadang salah kena stop loss, tapi probabilitasnya lebih tinggi untuk betul ya. Ya, jadi kalau kena SL pun enggak banyak, enggak masalah. Yang penting SL itu ada. Ini satu. Kita lihat berikutnya, tren masih naik ya. Kita lihat daily masih naik ya. H4 pun juga masih naik. Tadi kita udah lihat, tadi di sini buy, lihat nih. Ini lagi. Nutup di bawahnya. Ya. Kalau sudah close di bawah begini, siap-siap kita buy. Kapan? Nunggu pullback dan close di atasnya. Nah, di sini. Di sini. Disinilah kita buy. Stop loss-nya di shadow atau di harga paling rendah yang terdekat di sini. Oh, usah banyak-banyak. TP-nya di mana? TP-nya cari aja yang terdekat di sini. Nah, ini profit juga langsung dalam 1 hari. Ya enggak? Begitu juga ini. Begitu juga ini. Nah, lihat kan? Tren karena masih naik. Kita nunggu close di bawah dulu ya, melewati EMA 200, close sini. Jangan buy dulu, nunggu pullback. Nah, pullback-nya di sini. Kita buy. Buy-nya di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di ekor paling rendah yang terdekat. TP-nya di mana? Ya, TP mau di sini boleh. Atau di sini boleh. Ini juga toh juga dapat juga ya, profit ya. Nah. Ya, jadi gampang ya, mudah. Ini kalau trennya masih naik. Seperti itu. Emas bagaimana trading emas? Sama. Kita lihat dulu di daily-nya ya, sambil saya ngecek pertanyaan. Oke, daily, time frame daily ini D1. Nah, lihat. Ini masih di atas EMA 200, berarti emas atau SAU trennya masih naik untuk daily D1. H4-nya bagaimana? H4-nya juga naik di atas. Naik, ini sempat turun. Naik lagi, kita lihat ujungnya. Ya. Nah, ini tren naik, daily yang naik, ini tren naik karena di atas EMA 200. Ya. Lalu cek H1-nya, kita buy. Buy saat kapan? Buy saat pullback. Nih, buy-nya. Ya. Kalau ini ada yang kena stop loss kayaknya ya. Ini naik, berarti kita pada saat close kita buy di sini, lalu stop loss di sini.
Nah, ini kena contoh kena stop loss sekali ya. Lalu ini turun lagi close di bawah EMA 200. Kita open posisi untuk eksekusi pakai H1 ini H4. Di sini high, ini di sini atau di yang terdekat di sini ya, atau mau yang lebih jauh lagi di sini. Tapi kalau mau aman cari yang terdekat di situ. Toh di sini juga akhirnya dapat juga ya profit banyak nih. Berapa pip ini? 3.450. Wow, banyak sekali ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau pas tren naik. Sekarang coba kita cari di emas yang trennya turun ya. Kita lihat daily dulu. Ini masih naik nih. Masih naik, tapi H4-nya turun. Nah, yang seperti ini kalau nggak sama, yang daily naik, yang H4-nya turun, Anda abaikan, Anda tolak. Kita lihat ke Euro USD, coba. Yang trennya turun. Ini 28 November. Ini juga nggak sama. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi kalau buy naik itu kalau harga berada di atas EMA 200. Ya. Jadi kesimpulannya begini. Ulangi lagi, Anda perhatikan ya, sederhana sekali. Ya, apakah ini Pak harus ditunggu terus? Enggak perlu. Kalau masih jauh kayak hari ini kita mau nunggu tapi ini jauh untuk Euro USD ya. Ini kan jauh, rawan turun. Ini kita nggak usah kita tunggu. Tapi kalau sudah harga mendekati daripada EMA 200, kita tunggu. Kita lihat. Ya, langkah pertama Anda bebas pilih pair mana saja ya. Langkah pertama buka D1, time frame D1 daily. Anda lihat harganya apakah di atas EMA 200 atau di bawah EMA 200. Kalau di bawah EMA 200 berarti trennya turun. Tapi bentar dulu, jangan langsung Anda sell. Setelah Anda pastikan harga di bawah EMA 200 pada D1, berikutnya langkah kedua adalah buka time frame H4. Pastikan juga harga berada di bawah EMA 200. Jadi harus kompak, tidak boleh berseberangan. Artinya, kalau daily, harga di daily, time frame daily, harganya di bawah EMA, lalu di H4 di atas EMA, maka ini tidak berlaku. Anda tinggalkan. Cari pair yang searah antara daily dan H4. Jika sudah searah antara daily dan H4, misalnya daily dan H4 harganya berada di bawah EMA 200, maka Anda bisa bersiap-siap melakukan sell. Kapan sellnya? Tunggulah harga di time frame H1, 1 jam, tunggulah harga naik. Nanti kalau dia mantul, bouncing, jadi harga close dulu di atas EMA 200, lalu dia berbalik turun close di bawah EMA 200, disitulah Anda sell. SL-nya tadi di harga tertinggi yang terdekat dan TP-nya di support yang terdekat. Oke. Saya kira sudah cukup jelas penjelasan saya. Sampai suara saya serak ya. Jadi balapan sama hujan, di sini hujan deras. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan baca pertanyaan satu per satu. Saya mulai dari yang chat dulu ya.
Oke, dari Caruban Madiun. Selamat datang. Di Madiun hujan? Enggak ya? Kenapa PP di situ? Ya, untuk Mas Rian atau Pak Rian, untuk menentukan take profit memang tidak ada aturan bakunya, ya. Jadi saya itu selalu mencari support yang terdekat. Kalau kita sell, carilah support terdekat, dan kalau kita buy, carilah resisten yang terdekat, alias mungkin support 1 atau resisten 1. Ya. Jadi kalau mau lebih banyak lagi boleh, tapi saya kira cukup. Asal perbandingannya sudah antara risk dan reward minimal 1:1. Lebih baik lagi rewardnya lebih besar. Risknya 1, rewardnya 2, 1:2, atau 1:3, dan seterusnya. Jangan terbalik. Risknya 3, rewardnya 1. Ini terbalik, ya. Ini jangan seperti itu. Masa Anda mau berbisnis risikonya lebih besar daripada rewardnya, kan gitu. Jadi begitu. Oke. Pak Muhammad Al-Bushairi. Pak, terkadang pada saat pullback harganya nggak mengarah sesuai prediksi. Pertanyaannya agar tidak terkena pullback palsu bagaimana? Nah, betul. Memang MA 200 itu apakah selalu 100% benar? Tidak, tapi probabilitasnya lebih bagus, lebih tinggi. Ya. Sehingga untuk mengantisipasi itu tidak terkena pullback palsu, makanya gunakan time frame yang besar tadi saya bilang. Anda coba saja, seperti saya bilang tadi, gunakan untuk melihat trennya di daily dan H4 harus sejajar, baru nanti di H1-nya. Toh kalaupun salah, ya ada stop loss-nya dan tidak terlalu banyak stop loss-nya. Anda bisa cek, Anda bisa coba, gitu ya. Sekarang trennya masih naik euro GU, iya, tapi jangan buy. Dia sudah di atas, Anda nunggu harga harus di bawah, masuk tembus dulu, close dulu di bawah MA 200. Pak, kalau sekarang sell boleh? Boleh. Kenapa enggak kan gitu? Saya sell. GU. Sekarang pun saya berani sell gitu. Karena dia di atas kan gitu. Ya. Jadi gunakan seperti itu. Nah, Pak, apakah open posisinya nggak pakai H1 supaya menghindari pullback palsu kita menggunakan H4? Silahkan. Anda mau open posisi menggunakan H4, tapi lama banget Anda akan open posisi. Bisa-bisa sebulan 5 sekali. Nah, gitu ya. Tapi saran saya open posisinya H1 untuk lihat trennya, H4 dan daily 1. Itu ya Pak Muhammad Al-Bushairi. Oke, Mas Rio Ferdinand, izin mengulang dikit Pak. Terlambat join, enggak apa-apa. Ya, lebih baik terlambat daripada terlambat banget gitu ya. Mohon diulangi penjelasan sedikit terkait market hour tadi. Terima kasih. Oh, oke. Saya ulangi. Jadi market hour ya, maksudnya bukan market hour ya. Saya ulangi. Caranya adalah indikator yang digunakan adalah EMA, Exponential Moving Average dengan periode 200 atau EMA 200. Nah, cara membacanya dari EMA 200 ya, Anda buka dulu time frame daily 1, D1 harian daily. Kalau harga berada di atas EMA 200, berarti harga kita anggap sebagai tren naik bullish. Kalau di bawah garis EMA 200, maka trennya bearish. Kalau kita sudah bisa menentukan tren dari daily apakah bullish dan bearish, langkah berikutnya adalah membuka time frame H4, 4 hour, time frame 4 jam. Pastikan harga trennya itu harus sama dengan daily. Jadi kalau tadi pada saat daily harga itu di atas EMA 200, pastikan juga di TFH4 harga juga di atas EMA 200. Jika berbeda,
misalnya daily itu harga di atas EMA 200, tapi di TFH4 dia berada di bawah EMA 200, maka Anda tinggalkan. Nggak usah trading di pair tersebut. Carilah pair yang sama arahnya antara daily dan H4. Jadi kesimpulannya, daily dan H4 harus sama arahnya. Harus sama harga di atas EMA 200 ya dua-duanya di atas 200, atau harga di bawah EMA 200 dan dua-duanya di bawah EMA 200. Nah, untuk H1-nya adalah untuk open posisi. Gitu ya. Kalau harga tadi trennya naik, berarti kita nunggu pullback. Tadi sudah saya praktekkan. Ya. Nih, saya praktekkan lagi ini ya, contohnya. Ini kan sudah ada nih, ini euro. Trennya naik. Tadi kita udah lihat daily. Daily sama H4-nya naik. Nah, ini lihat nih. Ya. Trennya naik, tadi daily dan H1-nya naik, Anda lihat di H1-nya, ini sudah H1, tunggu harga menembus EMA 200 dan close di bawah EMA 200. Kalau sudah close, tunggu candle berikutnya. Candle berikutnya apa harus candle setelahnya? Enggak harus, pokoknya candle setelahnya sampai candle itu close di atas EMA 200, yaitu ini, di pas garis separator. Nah, disinilah Anda bisa buy. Stop loss-nya di ekornya paling bawah, nih harga terendah yang terdekat. TP-nya bisa di harga penutupan tertinggi yang kemarin atau yang hari ini, mana yang terdekat ini, TP-nya di sini. Nah, kena TP seperti itu. Gitu ya, Mas Rio. Kira-kira dalam 1 bulan terdapat open posisi dengan metode tersebut. Ya, kalau kira-kira dalam seminggu itu minimal 1 kali. Jadi kalau misalnya 4 minggu 4 kali gitu ya. Gitu ya. Minimal rata-rata 1 kali. Bisa kalau tren gitu ya. Jadi kalau 4 kali misalnya seperti ini berapa nih EU ya? Ini EU profitnya dapat 6. Kalau kita menggunakan 10% dari modal berarti 6%. 6 kali 4, 24. Lebih kurang 25%. Itu sudah banyak. Gitu ya. Kalau 4-4-nya benar ya, dapat keuntungan 25% sebulan. Kan gitu. Tapi pertanyaan ini sih nggak pasti ya jawaban saya. Jadi Anda bisa coba. Ya. Makanya saran saya carilah pair-pair yang seringnya adalah trending. Jadi yang ada unsur USD-nya, Euro USD, GU, SAU USD dan sebagainya. Oke. Lalu Mas Rian atau Pak Rian, oke Om, 1 posisi sampai clear. Betul, sampai clear. Jadi kalau sudah buy, pasang SL, udah ada TP, set and forget, tinggalkan. Kalau ada posisi yang lain ya posisi baru, enaknya begitu. Pakai switching nggak usah, kena SL ya udah berhenti gitu. Toh risk and reward-nya beda kok. Minimal 1:1, tapi rata-rata kita lihat 1:2, 1:3 kan gitu. Jadi sampai clear, betul. Pak Trisno Kurniawan, untuk mulai minimal modal berapa dan lot berapa? Dari Mamasa. Untuk mulai minimal modal berapa dan lot berapa? Bicara soal modal trading, ya, bicara soal modal trading itu sangat tergantung dari kemampuan kita. Ada yang bertanya, Pak Bambang, berapakah modal trading yang ideal? Jawaban saya adalah modal trading yang ideal adalah modal di mana ketika kita kehilangan akan modal tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, maka kita ikhlas, kita tidak akan terganggu, kita akan tetap tenang, kita tidak akan stres dan sebagainya. Ada orang punya uang 10 miliar, 1 miliaran, tapi dia hanya ikhlas dengan 10 juta rupiah. Lebih dari 10 juta dia nggak ikhlas, dia akan galau dan sebagainya, akan mengganggu kehidupannya, maka 10 juta lah itu modalnya. Jadi tergantung dari setiap orang. Ya. Nah,
Kalau di Finex, ya di Finex sih trading modal minimal adalah $100 atau 1 juta rupiah. Tapi lot minimal adalah 0,1. Karena aturan Bapepti belum membolehkan 0,01. Tapi doakan saja mudah-mudahan ya 0,01 lagi dibahas. Ya, mudah-mudahan diizinkan untuk kedepannya sehingga trader-trader Indonesia tidak perlu lagi trading ke broker asing. Jadi cukup di broker lokal seperti Finex, broker lokal layanan internasional. Ya, jadi kalau di Finex udah pas modalnya sedikit. Nanti kalau lotnya bisa 0,01, marilah berbondong-bondong pindah ke Finex. Karena Finex juga free swap, udah persis sama luar negeri. Ya, jadi Anda tidak salah untuk trading di Finex. Nggak ada swap, komisinya juga bisa kembali kepada Anda dengan pola cashback. Kita ada cashback, jadi komisi bisa balik kepada Anda semua. Terus nggak ada swap, leverage-nya 1:500 ya kan, nah, tinggal modalnya juga kecil, gitu ya. Jadi untuk bicara modal seperti itu. Nah, tapi kalau bicara modal saya misalnya $1.000, berapakah lot yang ideal? Kalau lot yang ideal, ya, kalau Anda ingin yang risikonya lebih kecil, itu kalau modal $1.000, lotnya 0,05. Tapi standarnya adalah 0,1. Gitu. Terus, atau tambah posisi, Rian juga bertanya, nambah posisi jika harga bolak-balik di EMA 200 TFH1. Loh, enggak, tidak tambah posisi. Kan Anda lihat dulu di daily sama H4-nya. Kalau trennya naik, berarti kan Anda buy the dip. Anda beli, nunggu pullback, ya kan? Kalau harga sudah close bearish, close di bawah EMA 200, kita tunggu pullback-nya. Tunggu candle berikutnya, tidak harus candle setelahnya. Kita tunggu saja sampai ada satu candle yang close di atas EMA 200. Nah, di situ buy-nya, SL-nya di low yang terdekat. TP-nya bisa di resisten yang terdekat. Jadi nggak posisi bolak-balik. Nah, kalau gitu sell-nya kapan? Nunggu D1 sama H4-nya itu berada di bawah EMA 200. Baru Anda akan lakukan sell. Harga kan di bawah EMA 200 juga. Nunggu naik dulu dia. Melewati EMA 200, baru ketika bouncing, ketika mantul dia ke bawah, close di EMA 200 ada sell. SL-nya di harga high yang tertinggi yang terdekat, TP-nya di support yang terdekat. Gitu. Oke. Pak Ahdiat Safian, apa bisa strategi ini dipasang pending order? Tidak, Pak. Pengetahuan saya coba, saya belum tahu cara bagaimana ini masang pending order. Jadi memang harus ditunggu. Strateginya, cara menunggunya adalah ketika harga sudah lihat di daily dan H4 itu misalnya tren naik, berarti kan kita tinggal H1-nya nih, nunggu buy. Ya tunggu saja candle sudah mendekati EMA 200. Nah, siap-siap Bapak tunggu saja. Nunggu harga close. Kalau sudah close satu di bawah, selanjutnya enak. Bapak tinggal nunggu yang baliknya, pullback-nya. Close di atas EMA 200 baru buy. Jadi ini eksekusi langsung. Pak Ari Rusli, jika harga EU sudah diresisten, kapan kita bisa reversal? Nah, ini untuk menggunakan strategi trading harian dengan menggunakan EMA 200, maka kita tidak melakukan switching atau kita trading pada saat koreksi, ya pada saat reversal. Enggak, ini udah lain pembahasannya. Pembahasan ini menggunakan EMA 200, kita tidak melakukan trading istilahnya pada saat retrace gitu ya, enggak. Jadi ini pada saat pasar lagi trending. Kecuali Anda belajar Fibonacci, itu bisa. Ya, di Fibonacci bisa untuk melakukan hal yang seperti itu. Apa trading Om Bambang menggunakan strategi ini? Tidak. Saya menggunakan Fibonacci, support resisten dan pola pattern. Oke, pertanyaannya sudah saya jawab semua. Saya beralih ke pertanyaan yang lain. Dari Pak Denny.
atau Mas Denny. Saya nggak tahu nih usianya berapa, saya panggil Pak Denny aja ya. Jadi semua saya panggil Pak, yang perempuan saya panggil Bu ya. Baik, maaf saya terlambat, nggak apa-apa. Untuk MA selain 200 apakah bisa? Silakan Anda coba. Kalau dibilang bisa, bisa saja. Pakai yang 100, pakai yang 50 gitu ya. Tetapi yang paling banyak digunakan oleh trader-trader kawaan, trader yang senior ya, kawakan lah ya, saya bilang trader dunia juga ada yang pakai, itu banyak menggunakan MA eksponensial 200. Ingat ya, MA-nya kan banyak macamnya, ada simple, ada weighted dan sebagainya. Pakai adalah EMA, exponential moving average periode 200. Lalu apakah itu di area support, resistance atau supply demand? Enggak, gitu. Jadi sesederhana tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu ya. Oke. Pak Adiat Sofyan, apa strategi ini bisa pasang pending order? Sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Tidak, jadi eksekusi langsung. Oke, kayaknya semua pertanyaan sudah saya jawab. Ya. Oke, saya kira Anda boleh praktekkan. Di sini saya akan kirim dulu materi ke CSVNet. Sebentar ya, saya kirim dulu. Oh, sebentar. Oke, ini ada kesalahan. Nanti mintanya kira-kira 10 menit lah ya, 10 menit setelah acara ini berakhir, ya. Saya kirim nomor WA-nya dulu untuk support, WA support. Di next. Di nomor 0811 08118780 Ya. Ini WA next support. Ya, 10 menit setelah acara ini berakhir, Anda bisa minta materi saya kalau Anda mau, silakan. Mau bertanya-tanya tentang Finex, bisa langsung ke saya, juga bisa langsung ke Finex Support. Finex Support ini melayani dari Senin sampai Jumat, ya, selama 24 jam. Gitu ya. Oke, silakan disimpan. Oke, jadi saya kira penjelasan saya sudah cukup ya. Ini oke. Ini trading saya ya, saya sell GU. Lagi floating $1.000. Mudah-mudahan sampai turun terus ya, sampai target di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah 1 jam lebih sedikit acara webinar ini berlangsung. Ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan materi kali ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mohon undur, mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang menyenangkan. Dan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun 2021 ini
Anda lebih sukses dari tahun sebelumnya. Saya Bambang Sugiarto, bersama PT Finek Berjangka, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ditunggu Pak webinar Fibonacci-nya. Iya, boleh. Insya Allah. Ya, sebelum saya tutup, saya mau kirim materi dulu ya. Sama-sama Mas Thomas Aji, udah lama nggak ketemu. Selamat tahun baru. Ya Pak Krisna, kalau rekamannya coba nanti akan di-upload di YouTube Pak, secara keseluruhan. Tapi ditunggu ya, memang agak lama. Jadi pastikan kalau bisa setiap ada webinar diikuti. Gitu. Terima kasih kembali Ibu Neni Asia. Ya silakan Pak Thomas, silakan selamat beristirahat. Oke, materi sudah saya kirimkan ke support Finek. Anda yang menginginkannya silakan bisa diminta ke support ya. Baik, terima kasih. Saya pamit undur. Terima kasih Mas Rio. Sukses juga buat Mas Rio Ferdinand. Salam trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.